Fix by Opin. Hari ini saya ceritanya mau nguras tangki New Mega Pro. Setiap digas di RPM tinggi itu dia kayak berbet, kayak kehabisan bensin. Di dalam tangkinya masih ada sisa air yang cukup banyak. Nah, ini kalau masuk ke karburator, ini motor bisa mogok. Ini sisa bensin kotor tadi. Tuh, bensinnya bercampur dengan kotoran dan air. Ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Hari ini saya ceritanya mau nguras tangki New Mega Pro. Ini kayaknya tangkinya kemasukan air ya. Nih, tangkinya kemasukan air. Jadi setiap digas di RPM tinggi itu dia kayak berbet, kayak kehabisan bensin. Dan tadi waktu saya periksa, ini pas dibuka bagian saluran buangnya dari karburator itu keluar air. Jadi sepertinya di karbunya ini udah banyak air ya. Nah, air itu kemungkinan asalnya dari tangki. Jadi dia turun ke arah karburator. Untuk pembuktiannya kita cek dulu. Jadi kita cek dulu ini dari saluran pembuangannya biar ketahuan di sini airnya keluar apa enggak. Jadi caranya kita buka dulu ini pakai obeng min untuk ngecek ada airnya apa enggak. Nanti ketahuan kok lewat selang di sini. Biasanya kalau yang ada airnya itu kelihatan langsung sih, kayak terpisah antara bensin sama air. Tuh, kelihatan ya. Ntar saya zoom dulu. Saya zoom biar terlihat jelas. Tuh, kelihatan ya. Ini bensin bercampur air. Jadi kayak terpisah gitu. Dan ini yang menyebabkan tarikan motor berbet atau seperti habis bensin. Ini lumayan banyak. Dan ini wajar ya terjadi pada motor-motor yang tangkinya di luar seperti Tiger, Mega Pro, karena dia kan dari tutupnya itu biasanya kalau hujan atau lagi dicuci kan rawan kemasukan air. Apalagi kalau usia motornya udah lama atau udah tua, itu biasanya sil-sil karet tutup tangkinya itu suka getas, jadi air gampang masuk ke celah-celah tutupnya. Dan ini harus dilakukan pengurasan tangki ya, untuk membersihkan air dari dalam tangki. Dan bisa kita lihat sama-sama ya. Di sini bensinnya juga bercampur kotoran dan ada airnya. Jadi antara bensin, minyak, dan airnya itu terpisah ya. Karena sifatnya air kalau sama bensin kan dia nggak mau nyatu. Kelihatan ya. Dan ini yang menjadikan motor itu berbet atau seperti kehabisan bensin saat digas atau RPM tinggi. Dan ini harus dilakukan pengurasan tangki. Ya, jadi sebelum kita kuras tangkinya, kita simpan dulu bensin yang masih ada di dalam tangki. Kita simpan di jerigen. Selang bensin dari karburator kita cabut, terus kita masukin selangnya ke dalam jerigen. Biasanya kotoran seperti pasir atau air itu ada di bagian dasar tangki. Jadi nanti dia terpisah ya.
terpisah antara bensin sama air dan kotoran lainnya. Setelah beberapa saat, sekarang jerigennya sudah hampir terisi penuh sama bensin yang ada di tangki. Ini tangkinya udah kosong ya. Paling sisa sedikit bensin di bagian bawah, itu juga bensin yang kotor. Nah, sekarang kita tinggal lepas baut 14 di sini, satu buah. Dan habis itu kita tinggal tarik ke belakang aja. Jadi penguncinya cuma ada di baut 14 ini. Terus pastikan semua selangnya udah dilepas ya. Semua selang terlepas. Dan di bagian ini kabel indikator bensin itu juga dilepas. Biar nanti pas tangkinya itu ditarik dia nggak ikutan ketarik ya. Dilepas dan ini siap dilepas tangkinya. Saya udah siapkan wadah untuk menampung kotoran yang ada di dalam tangki. Yang kemudian saya mau buka keran. Saya mau buka keran bensin ini. Jadi di sini ada murnya, kita tinggal buka aja. Ini kalau saya biasa buka pakai kunci Inggris ya. Kerannya satu blok ini kita lepas. Biasanya kalau udah dibuka nanti kotorannya keluar semua. Ini mengurasnya sambil digoyang-goyangkan. Tangkinya sambil dikocok-kocok supaya air dan kotorannya itu keluar secara bersamaan. Tuh bisa kita lihat ya, kotorannya dan airnya banyak. Kita kocok-kocok lagi. Oke, bisa kita lihat di dalam. Tuh, di dalam tangkinya masih ada sisa air yang cukup banyak. Nah, ini kalau masuk ke karburator, ini motor bisa mogok atau berbet. Ini harus dikeluarkan secara maksimal. Kemudian di penampungannya, ini sisa bensin kotor tadi. Tuh, bensinnya bercampur dengan kotoran dan air. Nah, ini air ya. Tuh, ini air. Dia nggak nyatu sama bensin. Dan sisanya ini adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam tangki. Bentuknya seperti pasir atau karat-karat ya. Nah, itu dia pentingnya membersihkan atau menguras tangki secara rutin. Kalau saya pribadi biasanya setahun sekali atau per 6 bulan. Cuman setelat-telatnya ya 2 tahun. Cuman ini baru setengah tahun aja udah kayak gini. Jadi cara untuk membersihkan sisa kotoran yang ada di dalam tangki itu kita bisa pakai kain lap kayak gini. Nah, itu sisa bensin yang kotor ini kita arahkan ke sini ya. Ini lubang untuk tempat alat fuel indikator ya, atau indikator bensin. Ini kita lepas. Terus bensinnya kita arahin ke sini ya. Nah, itu kita tinggal masukin aja lapnya ini ke bagian dalam. Sambil dibantu pakai obeng biar kain lapnya itu bisa ke dalam secara maksimal. Tuh ya. Nah, kita goyang-goyangkan biar dia kotoran atau bensin kotornya itu nyerap ke kain lap ini.
Tuh. Nih ya. Nah, ini kalau diperes ada airnya ini. Bensin campur air ya. Tuh. Bensin campur air. Ini sisa kotoran yang ada di dalam tangki. Nah, lakukan hal seperti ini terus-menerus sampai di dalam tangki ini benar-benar bersih atau benar-benar kering ya. Jadi ini dia kondisi terakhirnya. Ini tangki sudah bersih, tinggal nunggu kering aja. Terus tadi saya juga bersihin bagian keran bensinnya. Ini paling kotor karena di sini ada filternya juga ya. Jadi air terus pasir-pasir, karat-karat dia nyampur di sini semua. Ini sekarang udah bersih. Dan ini sisaan dari tangki tadi ya. Ini udah campur kotoran seperti pasir, air dan karat. Ini nanti kita buang. Dan ini bagian indikator bensinnya juga udah saya bersihin. Ini nggak ada masalah, masih normal. Dan selanjutnya nanti kita tinggal pasang ya, tinggal pasang lagi. Dan nanti di bagian karburatornya kita lepas, kita bersihin juga sekalian servis ya. Karena pasti di bagian karbunya tuh airnya sama kotoran juga banyak. Oke, sekarang karburatornya udah dilepas. Yuk kita cek bagian penampungnya. Tuh bisa kita lihat di sini, di bagian bawahnya ada kotoran ya, ada kayak endapan gitu ya, ada pasir dan bercampur air. Ini yang menyebabkan motor terasa berat, berbet seperti habis bensin. Oke, dan di sini kelihatan nih ada seperti air ya, dia terpisah sama bensin. Jadi air di bagian bawah, bensinnya di bagian atas. Terlihat jelas ya. Tuh. Karburatornya banyak air. Oke, dan kita tinggal membersihkan yang di bagian karbunya, dan di bagian bawahnya nih kelihatan ada pasir-pasir. Itu nanti kita bersihkan. Jadi karburator ini sudah dibersihin, ini siap pasang, dan ini tangkinya sepertinya sudah kering ya. Ini juga siap pasang, dan sekarang tinggal proses pemasangan kembali karburator dan
tangkinya. Oke, jadi ini tangkinya udah terpasang, karburatornya udah terpasang juga ya, kabel gas semuanya udah terpasang dengan rapi, dan di bagian jalur bahan bakarnya ini juga sudah terpasang ya. Ini saya pakai selang baru, terus di tengahnya sini saya kasih filter bahan bakar tambahan universal biar penyaringan bahan bakarnya lebih sempurna, jadi karburatornya itu nggak cepat kotor ya. Terus ini juga kerannya udah dibuka, saya cek nggak ada kebocoran atau rembes-rembes, dan sekarang siap dihidupkan. Dan saat digas ini juga terasa responsif ya, karena sebelumnya waktu tangkinya masih kotor dan karburatornya masih kotor, itu kalau digas pasti berebet atau seperti habis bensin. Dan sekarang kalau digas itu lebih spontan dan responsif. Oke, kesimpulan dari video ini adalah sangat dianjurkan untuk rutin dalam membersihkan tangki BBM, karena biasanya motor-motor GL atau motor laki itu tangkinya gampang kotor, terutama kemasukan air. Karena kalau tangki BBM itu udah kotor dan kemasukan air terus bercampur dengan BBM, itu bisa efeknya ke performa mesin. Misalnya mesin berbet, kurang responsif, bahkan yang parahnya sampai mogok karena bensinnya itu tercampur air, seperti kejadian di motor saya ini. Jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, Om Wid Bukan Main. Di like videonya, di komen, dan di share. Tonton video saya yang lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Fix by Om Wid.